harganya itu persoalan loh. Di lapangan itu nggak gampang. Belum lagi di gang sempit itu mobil gitu banyak. Mobil mana bisa masuk? Tengah malam. Nggak bisa masuk. Makanya kalau kita buat ini Bu ya, kita tuh terobosan ini. Makanya saya bilang bukan reformasi, bukan restorasi, revolusi saya bilang. Saya selalu ngomong gitu. Saya dulu kampanye gitu sampai Kapolsek teman saya bilang gitu, bos, reformasi bos, bukan revolusi. Ya dia saya salah ngomong. Saya pidato kan. Saya bilang revolusi belum selesai. Kita tuntaskan revolusi ini. Bukan revolusi bos, reformasi. Saya bilang enggak benar. Karena dia masih kayak gitu. Besok saya tempel foto Bung Karno lagi nunjuk. Revolusi belum selesai. Ini saya maksud, saya bilang. Kita tuntaskan revolusi ini, saya bilang. Itu lucu. Itu jadi mau bupati itu lucu. Karena tegang semua. Ya kita revolusi nih. Kalau dilakukan itu revolusi. Sama seperti kami lakukan. Kalau semua kantor ada lambang Jaya Raya, orang bisa ngurus apapun, ini revolusi. Kita samakan, kita sejajar Singapura langsung. Dan tidak ada transaksi cash. Saya bukan presiden, saya presiden. Anda cuma boleh tarik cash 1 kali UMP. Tidak bisa lebih. Saya akan hemat duit, semua e-money. Nggak bisa, saya bisa telusuri kalau duit kemana semua. Nanti pasti yang dagang duit yang kaya. Saving duit banyak. Saya bikin pengampunan pajak. Ya semua mantan-mantan maling, koruptor-koruptor. Rekonsiliasi. Lu daftarin harta kamu, saya tidak tangkap. Saya tidak tangkap. Saya yakin 100 miliar US dollar kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Kalau pengusaha lain bilang sama saya jamin 300 miliar dolar kembali ke Indonesia. Kalau kamu jadi presiden berani buat amnesti seperti itu. Pajak penghasilan kita rata-rata 28 nih, 25-30. Singapura 17. Kita samanya Singapura 17. Bila kita 15 di bawah Singapura 2. Rusia 13 soalnya. Pajak penghasilan. Ini pas sekarang pajak pegawai 90 triliun setahun. Saya kira jajan banyak. Pajak perorangan seluruh Indonesia nih 4 triliun lebih, gila nggak? Semua nggak bayar pajak. Di Pantai Mutiara, kasih saya lihat tetangga bapak nih, perumahan Pantai Mutiara, penghasilan 147,5 miliar per tahun. Tahu nggak bapak bayar pajak berapa pribadi? 6 juta. Si pegawai kita kan pegawai kita nih, bayar pajak. Ada lagi orang ibu-ibu beli apartemen 12 miliar cash 12 miliar. Ya, gua gak tau lah, mungkin kayak artis-artis dikirimin kali model itu. 5 tahun tidak pernah menyetor SPD pajak. 5 tahun. Nah ini non cash transaksi mesti dibatasi. Kalau nggak, ini semua ini nggak ada lagi transfer, udah ketakutan, wawan udah bikin masalah nih. Mesti cash semua mainnya nih. Beli mobil, kita bisa tangkap kok. Anda beli mobil murah 100 juta. Saya lihat NPWP Anda. Bayar pajak berapa? Kalau ada mampu beli mobil 100 juta, Anda minimal bayar 28 juta dong. Kalau kurang, tagih. Gampang sudah, tapi persoalannya presiden berani nggak? Mau nggak? Jadi pajak oke aja, bikin pengampunan. Nah, syaratnya itu habis pengampunan, baru yang mau jadi kepala daerah diperiksa. Gitu. Harta dari mana? Kalau nggak jelas nggak mau ikut. Biar supaya PNS yang baik-baik bisa tanding gitu. Kalau kamu lawan mantan koruptor susah nih. Lawan koruptor susah tandingnya. Rakyat kita $2, lebih dari setengah $2 per sehari. Disogok $5. Dia yang menang, cuma butuh 30% jadi kepala daerah di daerah. Rusak sistem. Jadi ini maksud saya cerita ini, ini bukan hanya revolusi untuk pengadaan barang hemat duit. Ini revolusi buat negara ini betul-betul berubah. Tinggal tunggu presiden yang berani saja. Saya sampai ketawain orang Singapura, mungkin lama-lama kalau Lee Kuan Yew meninggal, mungkin Singapura akan minta referendum menjadi bagian Indonesia seotonomi khusus kayak Hong Kong. Ngapain dia masih terlalu repot pertahanan? Jadi Hong Kong aja sama Cina. Tuh nikmatin kan? Kita nggak tahu loh pertumbuhan berapa 20, 30 tahun, 50 tahun mendatang. Kita yang jadi negara seperti apa? Bisa Pak. Nah, harus nggak menghayalnya kayak gitu. KPP ini
Saya udah cari celah Bu ya, untuk bisa memulai revolusi ini, kunci cuma harapan di celah ikatan yang lain nggak ketemu. Oh benar Pak, ini Pak saya makin stres lagi bilang. Berat sekali bebannya juga. Benar saya ngerti, saya kan masih muda. Kalau masih muda, Berani sih ya. masih muda kita ajak makan durian ke Belitung. Kita ajak tur makan durian. Dan kita ajak makan durian montong rasa Belitung. Fisiknya montong 6 kilo. Rasanya beli Mesti mereka rasanya lokal. Bapak kalau habis 1 biji besar lah, saya pakai suhu durian nggak bisa habis kok. Ibu Yani yang pikir bisa habisin 5 biji aja. Itu biji kecil 5 biji aja. Nggak kuat lagi. Padahal saya udah sengaja habis makan siang kasih full 2 jam 3 jam baru makan durian. Dan kalau dia lebih banyak kan, nah habis. Durian segede-gede gitu. Ini buat cari hiburan. Ada lagi? Masukkan? Musik. Masukkan? Ya Bu, jadi Ibu tidak paksa ya Bu? Iya Pak, mungkin Mau nggak sekalian mau? Pak. paling waktu ya juga kalau seperti Iya, iya Pak. Nah, kita prioritaskan mana yang lebih cepat, kayak mesin-mesin PU, pembuatan jalan. Iya betul, itu sudah masuk duluan Pak, memang ya itu. Ya, Jadi kita nggak mau pengendalian pembuatan banjir jalan. dan perbaikan jalan Pak yang sudah Pompa itu. Iya. Kalau pompa masih bisa mundur, karena kan dia butuh 6-7 bulan lagi Iya, nih. iya. Pompa masih bisa, tapi yang buat mesin jalan itu kita mau kerja malam. Jadi kayak di luar negeri aja. Jadi kalau jalan rusak tuh tengah malam sikat selesai. Nggak ada alat berat tinggal di jalan kayak kemarin. Bikin malu aja depan istana eskavator 2 minggu bangkai batu-batu ya Pak. Orang gila ini di dok sila nongkrong 2 minggu. Aduh stres dan tahu di jalan tuh berat. macet tuh Pak. Bukan macet lagi. Kita nggak peduli. Dan macet gue pikirin gue kan lewat situ. yang 12 jam juga Pak. Yang beton yang 12 Oh iya, jam juga. betul ya baca mas mas. Jadi itu juga revolusioner banget. Dulu kan 2 minggu Pak. Sekarang ketemu teknologi 8 jam udah oke sudah. Nah, 12 jam udah langsung pakai. Jadi kalau kita kerja mulai malam, pagi dikit udah sikat. Nah itu cepat. Dan kita nggak mau banyak hot mix kan, kita mau beton-betonnya saja. Udah banyak dicoba Pak. Jadi ngapain? Kita perbaikan. Bukan soal perbaikannya, waktu sama menghalangi ekonomi kemacetan. Nah kita harus berpikir yang lebih. Memang RKBP top banget ya. Kalau punya misi kan orang RKBP kok tarik teh jadi apa? Sering melihat ya. Dan sosialisasi saya datang, saya Iya akan Pak, ngomong, nah itu Pak. saya akan bicara. Bapak itu. RKPP adalah lokomotif revolusi di segala bidang di Indonesia, termasuk menjungkir balikan pejabat-pejabat yang korup.